Sudah bersama dengan Pak Dirjen Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fahrullah. Terima kasih Pak. Apa kabar Mas Baik, Aiman? Alhamdulillah. Pak Zudan, betulkah ada 45 juta lebih, hampir 46 juta selisih data dari hasil registrasi SIM card telepon selular prabayar yang sampai saat ini nggak tahu kenapa bisa ada selisih sebesar itu? Betul, karena ada seseorang ketika dia meregistrasi nomornya satu kali, dia merasa belum berhasil, dia menghit lagi. Dia sudah berhasil dengan nick yang sama? Dengan nick yang sama, menghit lagi. Dan itu di dalam sistem kita, sebagaimana perjanjian dengan Kominfo adalah kami menyediakan nick dan nomor KK. Kita menghitung 2 kali. Oh, walaupun nicknya sama, karena dia menginput 2 kali. Berhasil 2 kali, maka dia dihitung 2 kali. Itu firm Pak? Jumlah hitnya. Iya. Tapi bukan jumlah nomor yang terregistrasi. Kami menghitung adalah berapa kali nick kami diakses. Tidak selalu setara dengan jumlah nomor yang terregistrasi. Jumlah hitnya, misalnya jumlah yang disetorkan. Mas Aiman menghit nicknya 2 kali, maka dikaya terdata 2 kali, walaupun nomornya 1. Di operator sekali. Di operator sekali. Nah, yang 360 juta itu adalah hitnya. Jumlah nick kami diakses. Nicknya diakses. Saya bertanya Pak, adakah kemungkinan kebocoran data IKTP, nick dan lain sebagainya dari pendaftaran SIM card telepon selular itu? Pertama saya jelaskan bahwa nick hanya memuat provinsi, kabupaten, kota, tempat tanggal lahir, dan nomor urut. Nomor urut dibuat. Nah, sederetan angka ini tidak bermakna apapun kalau hanya diketahui angkanya saja. Karena tidak ada yang bisa membuka nick ini, nomor KK ini isinya apa tidak ada. Yang bisa membuka hanya Direktorat Jenderal Dukcapil. Karena operator pun tidak bisa membuka nick itu milik siapa, nggak bisa. Kalau dia ingin mengetahui siapa orangnya, harus menghubungi ke Direktorat Jenderal Dukcapil. Bagaimana kemudian ada informasi yang terjadi bahwa nick itu disalahgunakan untuk beberapa nomor, tapi orang berbeda-beda? Sebenarnya bukan kebocoran, tetapi penyalahgunaan penggunaan nick dan KK. Yang saya maksudkan adalah ketika ada seseorang yang dia tidak bisa mendaftar sendiri, kemudian membawa nick dan KK-nya ke Gerai. Ke Gerai salah satu operator selular? Kemudian didaftarkanlah lewat Gerai itu. Ternyata nick dan nomor KK-nya ditinggal. Nah, dipegang oleh si petugas Gerai. Kemudian datang lagi orang datang lagi, didaftarkan dengan nick dan nomor KK itu. Nah, inilah yang jadi masalah. Kasusnya hanya 1 waktu itu, tapi kemudian di blow up seolah-olah terjadi kebocoran data. Si pemilik nick dan KK, dia ceroboh meninggalkan nick dan KK ini. Tapi ini berbahaya, Mas Aiman. Berbahaya? Apa bahaya, Pak? Sangat bahaya, karena kalau nanti nomor handphone yang terdaftar, katakanlah atas nama saya, ternyata bukan milik saya, digunakan orang lain untuk menipu, untuk mengancam, terorisme bahkan, untuk terorisme, atau skimming, bisa? Skimming nggak bisa, karena 2 hal yang berbeda itu. Misalnya lewat telepon, pin telepon dan lain sebagainya kan bisa, Pak? Kalau itu kejahatan perbankan untuk fraud di sana, bisa saja terjadi, tetapi itu kecil kemungkinannya. Tapi yang jelas kejahatan konvensional, undian berhadiah, mama minta pulsa, atau kejahatan terorisme, itu langsung didetek. Ternyata milik saya, padahal saya nggak apa-apa, itu berbahaya sekali. Karena Bapak waktu itu pernah meninggalkan misalnya data itu kepada petugas Gerai dan petugas Gerai itu nakal. Jadi yang terjadi hanya itu, kebocoran itu di situ. Bukan kebocoran tapi kelalaian. Saya lebih tepat menyebut penyalahgunaan nick dan nomor KK. Masyarakat kemudian lalai, nick KTP diupload di medsos, KK diupload di medsos. Ini harusnya sekarang kita hentikan. Itu juga termasuk kelalaian juga? Iya. Karena apa? Data kita itu terbuka di kartu keluarga. Bisa digunakan oleh orang lain. Ada nick, ada nomor KK. Padahal ke depan e-voting pakai nick, pakai nomor KK. Kita menuju single identity number. Kunci kita itu di nick. Saya ingin sampaikan pada saudara bahwa pertama jangan pernah meninggalkan KTP, KK di petugas Gerai pada saat mendaftarkan SIM card. Yang kedua jangan pernah mengupload apakah itu di media sosial, Facebook dan lain sebagainya, atau di percakapan tertutup misalnya grup WhatsApp dan lain sebagainya. Jangan pernah melakukan itu. Kita harus berhati-hati terhadap ketika kita mendaftar sesuatu, meninggalkan kartu keluarga. Kita harus membuat sebuah perjanjian. Bukankah itu mafhum misalnya? Mengurus A, mengurus B, mengurus C, fotokopi KTP, fotokopi KK. Kita itu mendaftar sekolah anak kita, meninggalkan kartu keluarga. Kita mendaftarkan akun bank kita meninggalkan KTP, nomor handphone, nama ibu. Maka di situ kita harus membuat pernyataan, data saya tidak boleh disalahgunakan. Data saya tidak boleh diperjualbelikan. Permasalahan sekarang Pak, pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan fasilitasi
bagaimana kemudian masyarakat bisa mengecek apakah data saya sudah disalahgunakan atau tidak? Bagaimana kemudian, adakah fasilitas itu? Ya, dari operator seluler sudah membuat fitur cek NIK dengan nomor handphone yang ada di dalamnya. Nah, ketika masyarakat menemukan ada nomor handphone bukan milik dia segera datang ke gerai untuk melakukan unrek. Meskipun saya misalnya bukan pelanggan dari operator seluler itu? Nggak apa-apa. Tinggal datang, membawa kartu keluarga, membawa KTP-L-nya, kemudian dimasuk, ini betul milik saya, kemudian dilakukan unrek. Prosesnya kita buat semudah mungkin. Kita kalau dari Dukcapil memberikan edukasi ke masyarakat. Satu, kita harus sadar bahwa dokumen kependudukannya harus disimpan. Yang kedua, kita harus membawa ekosistem di masyarakat itu ekosistem peduli terhadap seluruh dokumen kependudukan miliknya. Dan yang ketiga, seluruh lembaga. Masyarakat tidak boleh sendirian, tapi semua lembaga yang menggunakan data kependudukan, dia juga harus aware dan care bahwa ini rahasia yang harus dijaga. Ancamannya bukan main-main. Tadi 2 tahun penjara untuk penyalahgunaan, dan ketika menyalahgunakan juga bisa luar biasa. Ada ancaman terorisme di sana, ada ancaman fraud perbankan, bisa mencuri uang di bank, kemudian ada juga ancaman-ancaman lain seperti hal-hal yang penipuan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Direktur Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Dukcapil Pak Zunan Arif Farullah telah memberikan informasi program Aiman. Terima kasih Pak. Pak Menteri Kominfo, Aiman, terima kasih Pak. Apa kabar Mas Aiman? Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah terima di kediaman Bapak. Lebih dekat sini dibanding di Widya Chandra rumah dinas ya, jadi tinggalnya di sini. Iya, biar lebih cepat sampai kantor. Biar cepat sampai kantor. Pak Menteri kemarin adalah satu-satunya pejabat yang paling tinggi yang dipanggil di dalam rapat DPR terkait dengan adanya selisih data registrasi SIM card telepon seluler ada 45 juta. Bagaimana Bapak bisa ceritakan itu? Undangan rapatnya adalah mengenai registrasi prabayar. Oke. Nah, pemerintah tentu ingin transparan apa yang terjadi semua. Karena ini kan registrasi prabayar sedang berproses, belum selesai. Nanti baru pertengahan Mei lah. Ya, pertengahan Mei lah kita kunci data yang bersih. Dan kami juga laporkan setiap hari di situsnya Kominfo perkembangannya seperti apa. Jadi kan kami nggak mau bohong dong. Dan kemudian di dalam rapat terbukalah ada 45 juta selisih data kami itu. Yang sampaikan bahwa sampai saat ini loh catatan operator sekian, catatan Dukcapil sekian. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Okay. Nah, pendalaman terhadap perbedaan kenapa? Dan kami memang sudah sampaikan, kami siapkan ada 4 yang memungkinkan terjadi perbedaan. Okay. Yang paling banyak itu adalah kalau satu NIK kartu keluarga, ya, itu digunakan oleh orang lebih dari 1 kali untuk SIM card yang sama. Bapak mengatakan bahwa ketika satu NIK yang sama didaftarkan 2 kali, maka tercatatnya di Dukcapil 2 kali. Hits namanya. Oke. Hitsnya 2. Kliknya lah gitu kurang lebih ya. Di sana, tapi di operator kan nomor ponselnya cuma 1. Tapi itu belum ketahuan. Kok bisa ada selisih data begitu banyak? Nah, belum bisa, masih ditelusuri. Kami kan ini sedang berproses. Artinya begini, registrasi prabayar ini yang belum registrasi sampai dengan 28 Februari kemarin, ya mulai 1 Maret dikurangi layanannya. Jadi tidak bisa menelepon, tidak bisa kirim SMS, tapi SMS untuk registrasi masih bisa. Nanti bertahap akhir bulan ini mulai masuk 1 April juga dikurangi lagi terus-menerus. Nanti sampai 1 Mei blokir total. Blokir total, konsolidasi akhir baru keluar angkanya. Pertanyaannya sekarang, masyarakat tentu mengkhawatirkan apakah data saya yang saya daftarkan melalui SIM card prabayar itu bisa bocor. Katakanlah ke orang jahat, mudah-mudahan tidak. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak ada kebocoran sama sekali? Ada operator, ada Kominfo, ada Dukcapil. 3 ini. Satu di Kominfo tidak mungkin, satu pun tidak ada di Kominfo. Di Kominfo Terus, di operator saya yakin mereka tidak akan melakukan itu. Dengan sengaja tentunya. Tahun 2016 ada peraturan Menteri Kominfo, tahun 2016, yang menyatakan bahwa mereka harus menjaga datanya. Ada undang-undang ITE, ya, kalau menggunakan identitas milik orang lain, itu hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. 12 tahun penjara? Ya, dan 2 miliar. Operator bisa kena itu? Bisa, bukan operator, siapapun gitu loh. Kemudian juga undang-undang administrasi kependudukan yang merupakan acuan daripada teman-teman Dukcapil, di sana juga ada. Hukumannya sampai dengan 2 tahun dan 25 juta rupiah kalau tidak salah. Selisih tadi Bapak yakinkan bahwa selisih 45 juta perbedaan antara Dukcapil dengan operator tidak sama sekali terkait dengan kebocoran?
Kalau saya meyakini tidak ada bocoran. Meskipun masih harus ditelusuri lagi tuh Pak ya, karena Bapak harus belum rekonsiliasi, karena biar bagaimana data harus rekonsiliasi. Nah, karena tadi dari sisi regulasinya sudah ada, kalau kena ini berapa tahun, dendanya berapa, saya sudah bicara juga dengan teman-teman kepolisian, ya, dan teman-teman kepolisian sudah mulai memproses. Ya, kalau ada ini proses Pak sekarang Pak? Saya yakin, itu kan diserahkan kepada penyidik lah. Oh. Artinya belum ada fraud itu, belum ada pelanggaran itu, belum ada pencurian itu. Kalau bocor, kalau menurut saya tidak. Tapi yang ada adalah orang menggunakan dari data identitas orang lain, apakah dari dunia maya. Sekarang kan kita bisa, misalkan kita kalau googling saja ya, NIK, kartu keluarga itu banyak di dunia fotokopi. Kalau itu dipakai, Mas Aiman, itu adalah penyalahgunaan identitas milik orang lain, dan ini subjek kepada yang tadi saya katakan. Itu dari googling ya, tapi kemudian dari registrasi SIM card Bapak pastikan tidak ada kebocoran. Saya tidak meyakini ada kebocoran gitu. Saya katakan operator, karena saya bicara dengan operator. Ini soalnya bukan bicara keyakinan Pak, ini bicara kepastian, karena butuh data pasti apakah bocor atau tidak. Gini, kalau saya hanya bisa memastikan, kalau saya ikuti proses semua dan saya bisa ngerjakan, saya bisa begitu. Kan ada sistem Pak, ada birokrasi yang dibawa, kemudian Bapak bisa melaporkan ke Bapak. Betul, tapi kan kalau sistemnya di operator yang paling mengetahui. Begini, data pelanggan itu dioperasikan, ya, di-manage oleh pihak ketiga, bukan oleh operator. Itu terjadi gitu loh. Celah-celah itu akan selalu ada? Akan selalu ada gitu, namanya juga hidup. Tapi yang penting bagaimana pencegahan dan penindakan gitu. Dan itu tengah terus dikaji oleh Kemenkominfo bersama dengan Kemendagri dan juga kepolisian. Karena ketika bocor 10-20 data mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi ketika bocor jutaan data, itu bencana. Betul ya Pak ya? Ya, kalau terjadi gitu. Kan sekarang belum ada yang bocor gitu loh. Mudah-mudahan tidak ada dan terus diupayakan dari sistem regulasinya dan juga penindakan. Betul, dua yang penting itu gitu loh. Baik, regulasi dan penindakan. Terima kasih Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah memberikan informasi di program ini. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Aiman. Sama-sama Pak.